warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Muti, di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan coba mempelajari tentang besaran-besaran fisis pada getaran harmonis sederhana atau yang bisa disebut juga dengan GHS. Nah teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya teman-teman silakan perhatikan video berikut ini ya. Baik teman-teman, untuk besaran fisis pada getaran harmonis sederhana atau GHS, ada beberapa besaran yang akan kita pelajari. Nah, salah satunya yaitu simpangan. Simpangan ini disimbolkan dengan huruf Y, bisa juga dengan simbol X ya. Misalnya, Ibu contohkan dengan bandul dengan posisi awal di titik B. Ketika bandul ini Ibu gerakan ke arah A, maka bandul akan bergerak ke A. Nah, kita ayunkan bandulnya dari B ke A. Selanjutnya, maka bandul akan bergerak kembali ke B dan ke C. Ketika bandul bergerak dari titik B ke titik A, maka pergerakannya ini nih dari B ke A disebut dengan simpangan. Apabila bandul juga bergerak dari B ke C, maka B ke C ini pun disebut dengan simpangan. Misalnya lagi, apabila bandulnya bergerak dari A ke B, maka ini disebut juga dari arah simpangannya. Gitu ya. Jadi simpangan itu gampang. Ketika bandul bergerak dari C ke B, maka itulah yang dikatakan dengan simpangannya atau pergerakan bandulnya. Yang kedua ada amplitudo. Jadi besaran fisis yang kedua untuk GHS di sini ada amplitudo. Ketika bandulnya bergerak dari B, maka coba kita perhatikan tadi. Bandul bergerak dari B ke A. Nah, selanjutnya rutenya akan bagaimana? Berarti rute pergerakan bandulnya adalah B, A, B, C, B. Nah, bisa kita tulis seperti ini ya, B, A, B, C, B. Kita gambarkan dalam bentuk gelombang transversal atau gelombang tali. Maka gelombang tersebut hanya terdiri dari satu gelombang, yaitu ada bukit dan lembah atau puncak ya di sini. Dan kita beri titik-titiknya. Tiap nama kita kasih di sini, ini untuk titik B, di sini di atas puncak ada titik A. Selanjutnya kembali lagi ke titik B. Selanjutnya bandul bergerak ke titik C dan berhenti kembali di titik B atau titik kesetimbangannya ada di B. Nah, untuk bandul ini dia ketika digambarkan dengan gelombang transversal maka akan terlihat bahwa di sana ada amplitudo maksimum dan minimumnya. Nah, untuk amplitudo maksimum ada di titik A atau di puncak gelombangnya ya. Sedangkan untuk amplitudo minimumnya terletak di lembahnya. Selanjutnya kita akan coba pelajari tentang persamaan getaran harmonis sederhana. Nah, untuk persamaan getaran yang pertama yaitu ada simpangan. Untuk simpangan simbolnya bisa Y ya teman-teman. Adapun penulisan persamaan simpangan yaitu Y sama dengan A sin omega T. Nah, ini adalah persamaan umum untuk simpangan, di mana A ini disebut dengan amplitudo dengan satuan meter dan omega ini disebut dengan frekuensi sudut dengan satuan radian per second, sedangkan T di sini adalah untuk satuan waktu yaitu second. Selanjutnya, omega ini teman-teman masih ingat ya, di sini kita pernah pelajari untuk di bab gerak melingkar. Omega itu adalah frekuensi sudut. Selanjutnya kita tulis lagi ya tadi persamaan umum simpangan. Nah, untuk omega ini bisa dipecah lagi rumusnya. Omega bisa didapat dari 2V per T. Ya, T besarnya ini adalah amplitudo. Jadi, ketika omeganya bisa kita dapat dari 2V per T berdasarkan gerak melingkar, maka teman-teman di sini juga tahu nih ada persamaan getaran yang kedua yaitu ada frekuensi sudut. Tadi kita sudah pelajari ya untuk persamaan yang pertama yaitu simpangan dengan simbol Y. Yang kedua ada frekuensi sudut dengan simbol omega. Untuk yang ketiga kita coba pelajari tentang sudut fase. Sudut fase kita tuliskan simbolnya dengan lambang theta. Theta sama dengan omega dikali T plus theta 0. Theta 0 ini bisa fleksibel. Mengapa demikian? Karena theta 0 adalah dituliskan hanya jika ada fase awal gitu. Jika tidak ada fase awalnya, maka teman-teman cukup tuliskan saja sudut fasenya adalah theta sama dengan omega dikali T. Sedangkan omega itu kan tadi 2V per T ya. Jadi jangan lupa dikali T plus theta 0 jika ada sudut fase awalnya gitu. Selanjutnya fase itu apa sih? Kalau fase simbolnya psi. Psi tulisnya kayak gini ya. Psi sama dengan T kecil dibagi T besar.
T kecilnya untuk waktu dan T besar untuk periode. Yang terakhir ada beda fase. Beda fase atau selisih fase. Maka kita tulis dengan simbol delta C. Delta C sama dengan C2 dikurang C1. Atau bisa kita tulis dengan T2 per T dikurang T1 per T. Jangan lupa T kecil itu untuk waktu, T besarnya adalah untuk periode. Selanjutnya kita pelajari tentang gaya pemulih pegas. Teman-teman, pegas itu termasuk dari bagian GHS ya. Ketika awalnya Ibu gambarkan di sini ada sebuah pegas dengan benda yang digantungkan di bawahnya memiliki massa dengan simbol M dan kita kasih gaya tarik yaitu simbol F ya, gaya tariknya kita kasih simbol F. Setiap pegas memiliki konstanta pegas yaitu simbolnya K. Ketika Ibu beri gaya tarik ke bawah, selanjutnya apa yang akan terjadi dengan pegas? Pegas itu akan bergerak ke atas, kemudian naik lagi ke bawah, atas bawah begitu kan, sampai lama-lama pegasnya melar gitu. Nah, kemudian akhirnya pegas itu akan bagaimana? Nah, pegas itu akan melar seperti ini. Ketika dia melar, maka dia punya pertambahan panjang. Pasti beda dong pegas awal sama akhirnya. Nah, ketika ada pertambahan panjang, kita tulis di sini ada delta X namanya. Jadi, ketika si pegas kita kasih gaya pemulih, itu artinya gaya pemulih pegas inilah yang selalu menyebabkan benda untuk bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Di mana sih titik keseimbangannya? Nah, itu titik awalnya. Yang tadinya cuma segini nih panjang pegasnya. Ketika kita kasih gaya tarik, lama-lama dia bergeraknya jadi naik, turun, sampai dia berhenti lagi di titik setimbangnya. Gitu ya. Nah, teman-teman, mari kita lihat di mana sih perbedaan getaran dari pegas dan bandul. Nah, untuk pegas kita gambarkan seperti ini ya. Contohnya yaitu per, untuk bandul contoh gambarnya seperti ini. Selanjutnya, teman-teman perhatikan, di bawah pegas ini kita kasih beban. Ya, jadi bendanya itu punya massa M. Setiap pegas pasti punya konstanta pegas ya, simbolnya K. Maka untuk menghitung periode pegasnya yaitu periode T sama dengan 2V akar dari M per K. M-nya untuk massa nih yang ada di sini. K-nya adalah konstanta pegas. Teman-teman masih ingat ya, satuan periode itu apa sih? Second. Yang kedua, untuk besaran frekuensi, yaitu simbolnya F. Maka frekuensi pegas yaitu F sama dengan 1 per T, alias kebalikannya dari periode. Nah, kalau kebalikan berarti 2V-nya kita tulis di bawah nih. Jadinya 1 per 2V. M-nya tadi di atas jadi tulis di bawah. K-nya tadi di bawah jadi tulis di atas. Jadi frekuensi pegas sama dengan F, yaitu 1 per 2V akar dari K dibagi M. Gitu ya, jadi kebalikannya. Kalau frekuensi adalah kebalikan dari periode, cara menulis rumusnya. Nah, demikianlah untuk pegas. Selanjutnya untuk bandul bagaimana? Bandul itu kan digantung ya dari talinya. Tali itu punya panjang, yaitu panjang tali dengan simbol L. Maka periode T-nya adalah 2V dikali akar dari L dibagi G. L-nya adalah panjang tali, G-nya adalah percepatan gravitasi bumi, gitu ya. Untuk frekuensinya sama dengan saat dipegas. Jadi frekuensi adalah kebalikan dari periode. Ketika 2V-nya di atas, maka saat frekuensi kita tulis di bawah. 1 per 2V dikali akar dari G per L. Dibalik nih LG-nya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Kalau dipegas ada massa. Tapi kalau dibandul adanya panjang tali. Kalau dipegas punya konstanta pegas. Kalau dibandul punyanya gravitasi, percepatan bumi atau percepatan gravitasi bumi. Nah, untuk lebih pahamnya mari kita simak contoh soal berikut ini. Ya, yang pertama kita lihat contoh soal getaran harmonis sederhana. Teman-teman bisa buka buku paketnya ya, ada di halaman 484. Untuk soal nomor 2, diketahui ada amplitudo sebesar 2,3 meter. Dan Vmax-nya yaitu 14 meter per second. Yang ditanyakan adalah besar frekuensi sudutnya atau omeganya berapa sih dengan satuan radian per second. Baik, untuk menjawab soal ini teman-teman harus ingat kembali bagaimana persamaan simpangan ya. Simpangan bisa kita tulis dengan Y, yaitu Y sama dengan A sin omega T.
Oh ya teman-teman, karena ini membahas tentang kecepatan, kita ingat ya bahwa kecepatan itu adalah turunan pertama dari simpangan. Maka V sama dengan dy per dt. Nah, untuk kecepatan di sini, teman-teman bisa pakai rumus ini. Kecepatan sama dengan omega dikali A dikali cos omega T. Bu, ini rumusnya dapat dari mana sih? Teman-teman bisa lihat ya, ada di rumus kecepatan untuk getaran harmonis sederhana. Selanjutnya, omega dan A inilah yang disebut dengan kecepatan maksimum atau Vmax. Ketika Vmax-nya sama dengan omega A, maka omeganya bagaimana? Kita tutupkan. Maka omega sama dengan Vmax dibagi A. Gitu. Ya, ini kan ditutup omeganya, jadi Vmax dibagi A. A-nya turun ke bawah sini. Nah, Vmax-nya tadi berapa? Nih, 14. 14 dibagi 2,3. Nah, diperoleh dengan nilai perhitungannya adalah 6,08. Apabila kita bulatkan, maka di sini pembulatan jadi 1 ya. 6,1. Jadi, frekuensi sudutnya atau omeganya bernilai 6,1 radian per second. Teman-teman bisa pilih option yang D. Selanjutnya, teman-teman bisa buka ya di halaman 487 ya, maaf. Silakan dibuka dulu halaman 487. Teman-teman lihat yuk nomor 17. Nah, dari nomor 17 diketahui bahwa ada periode T1. Periode awalnya itu T1 disimbolkan dengan T, diketahui ya. Periode T2-nya diketahui setengah T. Nah, sedangkan panjang tali awalnya atau L1 adalah L di sini. Yang ditanyakan adalah berapa sih L2-nya gitu. Nah, berarti kalau ada L ini atau panjang tali, soal ini menggunakan konsep untuk bandul gitu ya. Bagaimana periode bandul? Kita tulis di sini. Periode bandul adalah T sama dengan 2V dikali akar dari L per G. L-nya adalah panjang tali, G-nya adalah percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya kita tulis di sini perbandingannya. T1 banding T2 sama dengan 2V akar dari L1 per G1 dong, karena ini milik yang pertama. Selanjutnya dibanding dengan 2V akar dari L2 per G2 ya, karena dia milik yang kedua ini. Nah, T1 itu siapa tadi? T gitu kan. T2-nya adalah setengah T. Sama dengan 2V-nya ini kita coret ya karena sama, dan percepatan gravitasinya juga boleh dicoret karena sama. Disisakan di sini hanya ada akar L1 banding akar L2. Oh iya, T1 tadi kan T dan T2-nya adalah setengah T, maka T-nya boleh kita coret ya di sini. Di sini hanya tersisa 1 dan sebelahnya lagi berarti 1 banding setengah gitu. Ditulis dulu ya teman-teman, 1 banding setengah. Sama dengan akar dari L dibanding dengan akar L2. Untuk akar ini gimana sih Bu biar akarnya hilang? Nah, supaya akarnya hilang maka kita harus kuadratkan. Sebelah kanan dan sebelah kiri harus dikuadrat ya. Yuk, ruas kanannya kita kuadrat dan di ruas kirinya kita kuadrat. Jadi 1 kuadrat dibanding dengan setengah kuadrat sama dengan akar L kuadrat dibanding dengan akar L2 kuadrat. Ketika kuadrat ketemu akar, maka akarnya jadi hilang, gitu ya. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1, setengah kuadrat sama dengan 1 per 4, gitu ya. Jadi 1 dikuadratkan adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, tulis di sini. Jadi 1 banding 4 sama dengan akar L kuadrat ini hasilnya L. Akar L2 kuadrat berarti tinggal L2. Jadi 1 banding 1/4 sama dengan L dibanding L2. Yuk kita tulis 1 banding 1/4. Nah, bentuk pecahannya seperti ini. 1 dibanding 1/4 sama dengan L per L2. Kita kalikan silang. Nah, kali silang berarti 1 dikali L2 sama dengan 1/4 dikali L1 gitu ya. Setelah kali silang sisa L2 nih. L2-nya kita keluarin di sini, jadi L2 sama dengan 1/4 dari L1. Atau disebut juga panjang tali yang kedua adalah 1/4 dari panjang tali yang pertama. Teman-teman bisa pilih jawaban yang C. Jadi seperti itu ya untuk contoh pembahasan
getaran harmonis sederhana. Tepatnya di halaman 487 di nomor 17 dan halaman 484 untuk nomor soal 2 ya. Soalnya nomor 2. Demikianlah konsep tentang getaran harmonis sederhana beserta contoh soal tentang besaran-besaran fisik getaran harmonis sederhana. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, penulisan, dan penyebutan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.